Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kita berjumpa kembali, kali ini kita membahas manajemen laboratorium, yang mana kita membahas kali ini kamus indikator kinerja mutu laboratorium, yaitu truth runtime dan pelaporan nilai kritis. Di channel ATLM Indonesia, yang mana merupakan media pembelajaran online bagi mahasiswa-mahasiswi ahli teknologi laboratorium medik di Indonesia. Oke ya, kita bahas materinya sebagai berikut dengan dimulai dari kamus indikator kinerja laboratorium. Kamus indikator kinerja laboratorium rumah sakit itu digunakan secara nasional karena mengikuti buku terbitan Kemenkes yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya ya langsung di internet dan memilah-milahnya dari buku tadi. Nah, telah saya pilih sebanyak 19 buah kamus indikator yang dipilih ya, dan menjadi indikator utama dan indikator prioritas dalam pelayanan mutu laboratorium. Jadi setidaknya laboratorium itu memiliki dua indikator mutu pelayanan, dan idealnya lebih dari dua itu adalah yang paling terbaik ya, misalnya 3 atau 4 buah. Oke ya, pemantauan harian itu dilakukan dengan melakukan perhitungan antara numerator dan denominator. Nanti dibandingkan dengan standar yang dibuat atau ditetapkan oleh pihak laboratorium. Oke ya, indikator kinerja ini merupakan hal ketat yang harus dilakukan pihak laboratorium rumah sakit ya, atau laboratorium BBLK atau Labkes provinsi ya. Nanti ini memang ada mencakup juga nanti Labkes provinsi terhadap pelayanan pasien dan bertujuan agar kinerja pelayanan lebih baik. Jadi tidak hanya sebagai pelayanan pasien kepada pasien juga ya, tapi juga kepada petugas yang sedang bekerja. Misalnya membuatkan media regensia misalnya. Nah, ini penting ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari 19 tadi. Nah, kita lihat di sini kamus indikator kinerja yang kita pilih tadi. Yang pertama, waktu lapor tes laboratorium ya, ini tes kritis. Ini yang akan kita bahas nanti ya. Kemudian yang kedua, kegagalan pengambilan sampel uji KS, kemudian angka pengulangan pemeriksaan laboratorium atau APL. Keempat, kecepatan pendistribusian sampel KPS. 5, cakupan kegiatan pemantauan mutu internal atau KPI. Yang keenam, tingkat kepesertaan penyelenggaraan PME, TKPP. Kemudian yang 7, angka kejadian kecelakaan kerja pada petugas di laboratorium atau AKK. Nah, lanjut lagi kita yang nomor 8. Waktu tunggu pelayanan laboratorium leukemia phenotyping atau WTLP. Kemudian 9, waktu tunggu pelayanan laboratorium WTPL. Nah, ini yang kita ambil. Tadi yang areanya medik ya, ini area manajerial. Jadi nomor 1 dan nomor 9 nanti yang kita bahas lebih lanjut, karena ini yang paling utama di antara yang lain. Kemudian yang nomor 10, waktu layanan bidang pemeriksaan mikrobiologi. Nah, ini kita mencakup ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau Labkes provinsi ya. Kemudian yang 11, waktu layanan bidang pemeriksaan patologi klinik. Ke-12, waktu layanan bidang pelayanan imunologi. 13, waktu layanan bidang pemeriksaan kimia kesehatan. Nah, kita pindah yang selanjutnya yang ke-14. Waktu layanan pemeriksaan bidang uji kesehatan. Kemudian yang 15, waktu layanan pembuatan media dan regensia. 16, persentase temuan ketidaksediaan ya kan, ketidaksediaan media dan regensia yang ditindaklanjuti. Kemudian 17, persentase temuan dari hasil telusur lapangan BBLK yang ditindaklanjuti. 18, ketepatan kalibrasi alat laboratorium sesuai jadwal. Dan 19, utilisasi alat laboratorium canggih. Jadi ada 19, namun untuk rumah sakit yang paling penting adalah tadi yang nomor 1 dan nomor 9. Walaupun nanti kalau rumah sakit tipe A ya, mungkin yang ada phenotyping bisa ditambahkan itu atau yang lain-lainnya.
Oke ya, dari 19 ini kita bahas waktu hasil pelayanan laboratorium atau waktu tunggu ya. Turnaround time pada pasien yang melakukan pemeriksaan darah rutin ya, darah rutin lengkap hematologi analyzer. Nah, di sini yang pentingnya di sini kita pilih kenapa ini yang paling penting. Nah, untuk waktu ini kalah arahnya manajerial, waktu hasil pelayanan pasien. Nah, kita lihat di sini. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium atau TAT tadi kan adalah waktu saat dimulai pasien dilayani di pendaftaran loket hingga hasil pemeriksaan diterima oleh atau diserahkan kepada pasien. Jadi dari tahap pra-analitik hingga pasca analitik itu dihitung waktunya. Nah, pemantauan TAT sangat penting untuk kepentingan mutu pelayanan laboratorium secara manajerial. Di sini manajerial ya. Agar lebih baik dalam pelayanan dan tertata, maka perlunya dilakukan pembuatan kamus indikator mutu waktu hasil pelayanan pasien. Jadi masing-masing laboratorium membuat dulu indikator mutunya sebelum membuat nanti kegiatan pemantauan mutunya. Nah, pemantauan dilakukan setiap hari selama 1 bulan, kemudian pelaporannya di akhir bulan, itu selama 1 tahun. Kita pindah waktu hasil pelayanan turnaround time pasien, ini adalah indikatornya, kamus indikatornya, nama indikatornya adalah waktu hasil pelayanan laboratorium TAT pasien darah rutin hematologi atau darah lengkap. Ya, hematologi analyzer yang meliputi biasanya di situ paketnya hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit, hematokrit dan lain-lain. Ada yang 20 parameter, ada yang 22 parameter. Areanya di sini adalah area manajerial. Untuk kategori indikator itu adalah ketepatan waktu pelayanan. Sementara secara perspektif itu adalah proses bisnis manajerial. Sasaran strateginya yaitu terwujudnya ketepatan waktu pelayanan. Nah, untuk dimensi mutunya, efisien yang diinginkan, efektivitas dan berkesinambungan pelayanan. Sementara untuk tujuannya di sini adalah tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium, ya kan, untuk si pasien tadi. Kita pindah ke definisi operasional atau DO. Waktu tunggu pelayanan laboratorium adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan sejak pasien mulai mendaftar di loket laboratorium ya, dilanjutkan dengan pengambilan sampel sampai dengan keluarnya hasil yang sudah diekspertise dan divalidasi oleh dokter spesialis patologi klinik. Jadi sudah dikoreksi, diberikan pendapat ahli dan divalidasi. Nah, kemudian frekuensi pengumpulan data itu adalah bulanan. Nah, untuk numerator jumlah kumulatif waktu tunggu sejak pasien mulai mendaftar di loket laboratorium sampai dengan keluarnya hasil yang sudah diekspertise. Nah, untuk denominator jumlah seluruh pemeriksaan darah yang diperiksa ya untuk darah rutin tadi. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu kriteria inklusi. Ayo, itu masuk perhitungan. Pemeriksaan hematologi analyzer yaitu HB, RBC, WBC, HCT. Jadi yang penting-pentingnya saja, tapi memang dalam satu paket ya, memang darah rutin lengkap. Sementara eksklusinya yang keluar itu tidak ada untuk target capaian standarnya. Idealnya di atas dari 90% dilaporkan memenuhi TAT, turnaround time. Jadi tepat waktu. Untuk formulanya kita lihat di sini. Persen pelaporan sama dengan jumlah hasil pasien dilaporkan kurang dari 120 menit dibagi jumlah pasien yang dilakukan pemeriksaan untuk darah rutin tadi dikali 100%. Sementara untuk bobot itu lihat pada daftar dan bobot indikator. Untuk sumber data itu kita mengambil dari catatan data instalasi laboratorium ya. Rekam medis pada pasien yang di atas dari 50 pasien per bulan. Jadi harus pasiennya banyak ya, dalam sebulan itu di atas 50. Kemudian ya teman-teman di sini untuk standarnya jadi harus diterima dan selesai oleh pasien atau dokter yang meminta requestnya
dalam waktu 120 menit atau 2 jam untuk pemeriksaan hematologi analyzer. Nah, untuk kriteria penilaian ini adalah pertama, waktu tunggu pelayanan lab atau WTPL itu kurang dari sama dengan 2, itulah skor 100. Kemudian WTPL-nya itu antara 2 ya sampai dengan kurang dari 3, itu adalah skornya 75. Kemudian antara 3 dan sampai dengan 4 itulah skornya 50. Sementara 4 sampai dengan 5 itu adalah 25. Dan di atas 5 itulah skornya 0. Nah, di sini untuk penanggung jawab atau peak personal in charge itu adalah kepala instalasi laboratorium. Jadi itu kita bahas tadi untuk waktu hasil pelayanan atau turnaround pasien ya. Nah, kita pindah ke pelaporan nilai kritis. Jadi di sini kamus indikator mutu pelaporan nilai kritis pasien. Kita mulai dengan pelaporan nilai kritis laboratorium. Jadi di sini nilai kritis itu adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal kan dan mengindikasikan kelainan atau gangguan yang dapat mengancam jiwa dan memerlukan perhatian atau tindakan segera. Jadi nilai kritis ini nilai atau angkanya tinggi sekali atau rendah sekali adalah angka panik yang sudah ditetapkan oleh pihak laboratorium. Nah, untuk pelaporan nilai kritis itu adalah mekanisme pelaporan hasil laboratorium yang berpotensi mengancam jiwa yang dilaporkan oleh petugas yang bertanggung jawab kepada klinisi. Jadi penting di sini ya, untuk nilai kritis perlu adanya kamus indikatornya dulu ya sebelum melakukan pelaksanaannya agar sesuai dengan tata aturan yang sesuai sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Nah, kita lihat di sini kamus pelaporan nilai kritis laboratorium. Nama indikatornya itu adalah waktu lapor kritis nilai laboratorium. Areanya area klinis atau medik ya. Kategori indikatornya capaian indikator medik. Sementara perspektifnya proses bisnis internal. Sasaran strateginya terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan laboratorium rumah sakit berbasis mutu dan keselamatan pasien. Sementara dimensi mutu, efisiensi, efektivitas, dan berkesinambungan pelayanan. Ini penting ya. Kemudian tujuannya itu tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium dalam hal pelaporan nilai kritis. Dasar pemikiran di sini, pasien dengan nilai kritis merupakan hasil pemeriksaan yang gawat darurat dan harus segera mendapatkan penanganan cepat. Nah, kita pindah ke DO, definisi operasional. Jadi waktu lapor hasil tes kritis laboratorium adalah waktu yang diperlukan untuk memberikan jawaban kepada dokter yang mengirim setelah keluar hasil pemeriksaan dan mulai dibaca oleh dokter spesialis patologi klinik sampai hasilnya diterima oleh dokter yang mengirim. Baik secara lisan atau tulisan. Nilai kritis itu adalah hasil pemeriksaan yang termasuk dalam kategori kritis yang ditetapkan oleh kebijakan rumah sakit. Jadi pastinya di sini ya nanti di dalam bentuk tertulis ya kan nanti ya kan pastinya atau melalui percakapan nanti pelaporannya ini. Kita masuk ke red category condition. Keadaan yang masuk dalam kondisi kategori kritis atau yang memerlukan penata laksanaan segera. Jadi waktu tunggu yang memanjang dapat berakibat pada si pasiennya itu menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan laboratorium. Itu penting ya. Kemudian yang kedua memperpanjang diagnosa dan terapi pasien. Jadi bahaya juga ya keduanya ini sehingga perlunya pelaporan nilai kritis yang memang sudah terorganisir ya. Kita pindah masuk ke selanjutnya yaitu standarnya. Bagaimana standarnya? Jadi harus diterima oleh dokter yang mengirim dalam waktu kurang dari 30 menit. Jadi nilai kritis ini 30 menit. Baik secara lisan maupun tertulis. Untuk lisan harus ada bukti TBAK, tulis, baca, konfirmasi yang dituliskan di rekam medis. Jadi nanti ada stempelnya, ada tanda tangannya, ada jamnya, kemudian siapa petugasnya dibagi menjadi 3 kolom. Ini teman-teman bisa melihatnya nanti di sistem pelaporan nilai kritis. Nah, untuk implementasinya
Terwujudnya penyelenggaraan sistem pelayanan laboratorium rumah sakit berbasis mutu dan keselamatan pasien. Sementara ya untuk indikatornya di sini, pelaporan hasil pemeriksaan tidak lebih dari 30 menit setelah spesimen diterima pertama, diperiksa, pengulangan pengenceran, dan dikonsulkan kepada dokter spesialis patologi klinik hingga dokter patologi klinik melaporkan hasil kepada dokter pengirim atau DPJP atau juga pihak laboratorium yang melaporkannya. Oke, kita pindah ke frekuensi pengumpulan dan periode. Ini adalah dilakukan bulanan atau setiap bulan. Untuk inklusi atau masuk penghitungan itu maksudnya adalah semua hasil pemeriksaan laboratorium kritis yang sesuai dengan red category condition. Kriterianya petugas terampil, bahan pembantu kualitas baik, dan kondisi mudah dan alat berfungsi dengan baik. Sementara ya untuk kriteria eksklusi atau keluar itu adalah semua pemeriksaan dan hasil pemeriksaan laboratorium yang bukan kritis dan tidak termasuk red category condition. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinis kritis yang sudah dapat dilihat oleh DPJP atau perujuk melalui sistem informasi dan sudah ditindaklanjuti. Nah, ada lagi kriteria lain yaitu suplai listrik yang tidak baik. Ini tidak dimasukkan dalam penghitungan ya, karena ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Ada juga mungkin alat tidak berfungsi baik dan gangguan. Ini penting juga ya untuk mengeksklusinya bila ini terjadi pada nilai kritis. Oke, kita pindah masih di nilai kritis. Nah, kita pindah ke numeratornya. Nah, untuk numerator di sini jumlah pemeriksaan laboratorium nilai kritis yang dilaporkan kurang 30 menit. Ya kan, udah tepat waktu kan di bawah dari 30 menit. Sementara denominatornya adalah jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kritis. Semuanya ya dalam 1 bulan. Nanti dilaporkan dalam 1 bulan. Setelah 1 bulan nanti berapa persen. Lalu direkap nanti dalam bentuk chart ya atau histogram grafiknya tiap bulannya. Kalau memang ada hambatan atau gangguan maka nanti perlu dilakukan intervensi. Nah, untuk formulanya di sini adalah jumlah pemeriksaan laboratorium kritis yang dilaporkan kurang 30 menit ya kan dibagi jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kali 100% sebagai berikut rumusnya. Ya kan rumusnya seperti ini. Nah, untuk bobotnya kita bisa melihat pada daftar dan bobot indikator. Nah, sumber data di mana ngambilnya? Catatan data instalasi laboratorium atau rekam medis. Berarti ini memang sudah terintegrasi ya untuk data ini. Untuk standarnya harus 100% dilaporkan tepat waktu. Jadi idealnya 100%, apabila kurang berarti memang ada masalah sedikit ya. Nanti kan diharapkan ada perbaikan apabila masih rendah misalnya 50%, diharapkan ada intervensi sehingga bisa menaik menjadi 60, 70, 80 hingga 100%. Nah, kriteria penilaian sebagai berikut ya. Hasil 100% itu skornya 100. 90% sampai 100% itu adalah skornya 75. 80 sampai 90 itu adalah skor 75, skornya ini 75, bukan 75 ini 50. 70% sampai 80% skornya 50, sementara hasilnya di bawah 70% skornya 0. Nah, ini mungkin kesalahan di pengetikan ya. Jadi pastinya di sini ya teman-teman penting dalam hal pelaporan nilai kritis ya sebagai indikatornya. Nah, untuk PIC, personal in charge, itu adalah kepala instalasi sebagai penanggung jawab dalam hal pelaporan nilai kritis. Nah, itu tadi kita bahas mengenai indikator kinerja mutu laboratorium dalam manajemen laboratorium, yaitu waktu tunggu, pelayanan laboratorium, turun on time, dan pelaporan nilai kritis yang tepat waktu. Jadi semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan pastinya selamat belajar yang baru saja menyimak. Semoga mudah memahaminya dan menerapkannya di laboratorium. Apalagi nanti bekerja di bagian komite mutu di laboratorium atau di bagian mutu ya
di sebuah pelayanan laboratorium. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa.